Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan coba untuk membuat aplikasi sederhana. Ini tahapan yang pertama dari membuat aplikasi e-commerce yang pada akhirnya nanti user bisa menjual dan membeli barang di aplikasi tersebut yang sudah terkoneksi dengan Firebase dan lain sebagainya. Pada tahapan awal ini, pada tahapan 1.0.0 versi development yang nama aplikasinya itu My Store, kita akan fokus ke UI-nya terlebih dahulu, yaitu ada 4 tahapan yang akan kita lakukan di video ini, yaitu membuat Android project-nya yang baru, terus menambahkan menu dengan menggunakan bottom navigation view, terus kita juga akan membuat beberapa fragmen yang akan terintegrasi dengan navigasi menu yang sudah dibuat di tahapan yang kedua. Terus yang terakhir adalah kita akan menambahkan splash screen activity. Jadi ya namanya aplikasi mobile dengan menggunakan Android Studio atau Android Native, jelas kita memerlukan splash screen-nya terlebih dahulu gitu. Sebagai perpindahan juga, dan juga kita bisa nanti ke depannya menyimpan beberapa data pada kondisi awal tersebut. Untuk referensi-referensi yang digunakan pada video kali ini untuk mirroring screen dari Android-nya langsung atau dari device-nya itu menggunakan Power Mirror. Kalian bisa download, ini gratis juga. Tapi kalau gratis biasanya ada watermark-nya di situs powershop.com. Dan untuk generator logonya juga nanti ada logo yang digunakan. Saya menggunakan logo generator juga. Kalian bisa langsung melihat atau ingin mencoba, silahkan di freelogodesign.org. Langsung saja ke tahapan yang pertama, yaitu membuat project baru di Android Studio-nya itu sendiri. Dibuka Android Studio-nya, pastikan internetnya sudah terkoneksi juga, dan yang paling penting sudah mendapatkan updatean terbaru, SDK yang terbaru, versi Android terbaru, dan juga Gradle yang terbaru. Karena perkembangan di Android mobile itu, khususnya Android native ini, sifatnya cepat, beda dengan platform yang lainnya. Jadi kita memerlukan dependensi atau tools-tools yang memang sangat baru juga gitu. Contohnya kalau sekarang Android yang udah ada Android Q, jadi kita harus dapatkan SDK-nya yang terlebih dahulu sebelum si device-nya sudah rilis. Kita buat project baru, pilih yang empty activity, beri nama project-nya, package name-nya menyesuaikan. Saya simpannya di drive D project Android My Store. Bahasa yang digunakan Java. Untuk yang pertama kali membuat aplikasi mobile native Android itu disarankan menggunakan Java terlebih dahulu. Setelah itu, setelah dikuasai, OP-nya kuat, baru dilanjutkan ke tahapan berikutnya, Kotlin. Setelah native-nya dikuasai, coba juga ke bagian hybrid-nya gitu ya. Untuk minimumnya di sini disettingnya di Jelly Bean, minimal di API 11 Android 4.1. Pastikan dulu saya buat projectnya, buat direktorinya dulu. Oke, klik finish. Ini app mirrornya ya, aplikasi Power Mirrornya. Jadi memang harus diinstalkan di kedua device, di smartphone-nya juga, dan juga di komputernya atau di desktopnya. Kalau yang gratis mah di sini ya ada ininya ya, ada watermarknya.
kita tunggu dulu sampai proses building Gradle-nya sampai beres. Pastikan juga kalian sudah tersambung mengenai ADB connection-nya ke Android Studio-nya. Jangan lupa dicek juga untuk debugging-nya agar bisa dibaca di Android Studio. Kalau sudah dibaca, biasanya di sininya muncul nih nama device-nya yang sudah terkoneksi lewat USB ke PC atau komputer kalian, jadi tinggal bisa langsung di-run. Oke, di sini sudah beres. Dia membuat activity main sama activity kelasnya juga. Saya ubah ke project. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita membuat aplikasi pertama kali di Android itu, yang pertama ya kita run terlebih dahulu. Karena secara default yang empty activity itu dia sudah memiliki tampilan menampilkan halaman seperti ini. Halaman tulisan Hello World. Jadi kita run dulu di programnya di device-nya. Pastikan sudah berfungsi normal. Ketika ada perubahan, jangan lupa di run lagi untuk memastikan tidak ada error. Dan melakukan trace errornya juga jauh lebih mudah kalau kita lakukan step by step. Oke, sudah berhasil. Tulisan Hello World-nya sudah muncul. Oke, ada beberapa yang akan saya ubah. Oh, ini juga nih masih muncul nih. Akan coba saya hilangkan. Untuk ininya, karena saya terbiasa menggunakan relative layout, jadi ya ini sebetulnya tergantung dari selera masing-masing. Tapi kalau saya untuk layouting saya lebih mudah menggunakan relative layout. Jadi ini saya akan hapus constraint layoutnya. Nah, posisinya di sini kalau kembaliin ke tengah, tinggal tambahin aja center in parent true. Seperti itu. Dan untuk menghilangkan yang di sini, kita masuk ke style, terus yang dark action bar-nya kita ubah jadi no action bar. Jangan lupa di save, terus di run ulang. Harusnya ini hilang sih. Ininya belum ada perubahan. Baik. Selanjutnya kita akan coba menambahkan library baru navigasi di bagian bawah sini dengan menggunakan bottom navigation view. Tetapi kita harus menambahkan terlebih dahulu library-nya di bagian Gradle-nya, di build Gradle-nya. Jadi silahkan masuk ke build Gradle-nya, tambahkan library baru mohon maaf lagi kurang begitu sehat. Kita coba sinkronisasikan. Implementation. Try again. Dia akan mendownload library tersebut ke project kita. Error. Google material. Ada yang kelupaan. Google
Android. Coba. Oke, sudah selesai. Library tambahan sudah kita masukkan. Kita tutup Gradle-nya. Bermain di layoutnya. Kita tambahkan bottom navigation view. Bottom, nah ini. Kalau sudah ditambahkan biasanya dia akan muncul ini nih. Bottom navigation view. Nah, kalau misalnya belum dimasukkan ke Gradle-nya, dia nggak akan muncul. Atur tampilannya. Beri ID. Misalnya bottom navigation. Ini posisinya nggak kelihatan ya. Kita coba buka ulang. Nah, ini dia masih di atas. Biar ke bawah kita tambahin alikin parent bottom, terus true. Sudah di bawah. Oke. Selanjutnya ini di bawahnya udah kelihatan ya. Birunya di bawah tuh. Kalau yang ini dia yang tengah, kalau yang ini dia yang di bawah. Selanjutnya kita bikin menu dulu untuk dimasukkan ke bottom navigation view yang tadi. Caranya kita bikin folder menu dulu di bagian rest-nya. Terus di bagian menunya kita bikin menu resource file. Beri nama menu activity. Oke. Kita tambahkan 3 menu, misalnya ada menu dashboard, menu shop, dan juga menu setting. Cara nambahinnya seperti ini. Beri ID, misalnya ID-nya action dashboard. Titelnya tulisan biasa. Kita copy paste aja, bikin untuk yang shop sama yang settingnya disesuaikan. Oke, kita juga bisa menambahkan icon di sini. Kita coba tambahkan iconnya dulu. Di sini belum ada icon apapun. Kita akan ambil icon tapi yang berasal dari SDK yang udah dari bawaan Android Studio-nya itu sendiri. Klik kanan, new, vector asset, terus pilih clip art atau icon yang kalian inginkan, misalnya untuk dashboard, nah yang ini. Next, finish, dia akan nambah di sininya. Tampilannya seperti ini, formatnya XML karena berupa vektor. Kita tambahkan yang lainnya untuk yang shopnya juga. Sorry. Shop misalnya yang ini. Terus untuk yang setting juga. Misalnya yang ini. Oke, kita sudah menambahkan 3 icon dashboard. Untuk yang shop dan juga untuk yang setting. Baik lagi ke menu yang tadi. Menu.
cara menambahkan ikonnya cukup tambahkan tulisan aja, ini icon dashboard, terus yang ini icon show, icon setting. Oke. Nah, sudah ditambahkan, di sini sudah kelihatan previewnya, tapi di sini memang tidak muncul. Lalu kita masukkan menu tersebut ke dalam bottom navigation view yang sudah kita buat di activity main. Caranya tinggal tambahkan saja menu, pilih yang tadi. Oh, ini bukan menu activity ya, ini saya rename dulu sebentar, harusnya menu main, menu main gitu. Di sini belum kelihatan ya, coba kita tutup dulu, kita buka lagi, masih belum kelihatan juga. Ya udahlah, kita coba run dulu aja. Ini masih ini ya, masih membuild, jadi ini nanti akan di uninstall dulu, terus menginstal lagi, ditunggu dulu aja. Oke, sudah muncul, tapi di sini backgroundnya masih hitam. Kita ubah backgroundnya dulu, sesuaikan background, beri warna putih. Nah, untuk yang putih itu jadi kita tambahkan library dulu di bagian color value ininya. Kita tambahkan color white, namanya white, warna putih. Biasanya FFFF 6 kali. Itu warna putih. Jadi di sini tinggal color white. Seperti itu. Run lagi, kita tunggu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat ketiga halaman untuk dashboard, shop, dan juga setting dalam bentuk fragmen. Jadi nanti ketika diklik ininya berubah, klik ininya berubah, tapi yang di bawahnya button navigation ini dia tetap. Jadi kita akan buat kontainer dulu dengan frame layout di sini. Nanti fragmennya kita masukkan atau kita timpa di frame layout atau di kontainer tersebut. Kita bikin layouting aja terlebih dahulu yang mudah. Layoutnya new layout resource file, relative layout, beri nama, karena menggunakan fragmen jadi penamanya fragmen dashboard. Oke. Isinya text view biasa, text view, misalnya web content, beri ID, text dashboard, text color primary, text size 18 sp, teksnya dashboard. Oke, biar ke tengah, center in parent. Oke, ini sudah. Kita buat yang sama untuk yang shop sama yang settingnya, copy paste aja. Shop yang jadi shop, terus
yang setting juga. Oke. Selanjutnya kita buat kelas fragmennya. Di sini udah 3 layoutnya udah dibuat. Kita buat kelas fragmennya. Klik kanan, new, Java, dashboard fragment. Kita buat untuk yang dashboardnya dulu. Kalau yang activity dia mengextend app compat activity. Nih, kalau yang dashboard fragment dia mengextend ke fragment. Extend fragment. Kalau yang di main activity dia on create, kalau di fragment dia menggunakan on create view. Gitu. Ininya saya ubah. Jadi view. Layoutnya yang mana? Tadi udah dibuat ya, fragment dashboard, container, false, return, view, titik koma. Oke. Pembuatan fragment dashboard sudah selesai, layoutnya sudah, kelasnya juga sudah. Di sini sudah disambungkan. Cuma di sini masih belum digunakan aja karena dia masih abu-abu, belum dipanggil. Kita close dulu semuanya. Kita buat hal yang sama untuk yang shop dan juga settingnya. Copy paste aja. Sesuaikan. Oke. Sampai tahapan ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba buat klik si fragmennya biar bisa diklik gitu ya. Kita balik ke sini dulu deh. Pembuatan project baru sudah, button navigation juga sudah. Sekarang tinggal yang ini. Membuat fragmen juga sebetulnya udah, tapi belum untuk menu navigasinya. Untuk menu navigasinya kita masuk ke main activity atau kelas utama yang ada di sini. Nah ini masih teks biasa ya, kita akan hapus bagian ininya dulu nih. Teksnya akan kita hapus, teks view-nya, karena kita sudah tidak akan menggunakannya lagi. Kita akan buat kontainernya di sini, tapi di atas bottom navigation view menggunakan frame layout, match parent, beri ID, misalnya ID-nya container, terus nah ini posisinya dia full biar dia di atas bottom navigation view ini. Karena menggunakan relative layout, tinggal gunakan saja above bottom navigasi, jadi dia ada di atas ini. Nah seperti ini. Si kontainer ini atau wadah inilah yang jadi tempat fragmen nanti untuk dashboard, shop, dan juga setting. Seperti itu. Baik, ke kelas, balik lagi ke kelasnya. Di sini ada dua view atau dua komponen, yaitu ada container dan juga ada bottom navigation. Kita buat variabel globalnya dulu. Oh iya, sebelumnya biasanya dibutuhkan buat debug juga kita perlu yang namanya tag. Jadi untuk kebutuhan debugging aja sih. Jadi kita buat tagnya terlebih dahulu. Private string. Nah ini tagnya.
ini akan mengembalikan nama atau tulisan main activity gitu. Selanjutnya balik ke yang tadi, ada dua komponen yaitu frame layout dan juga bottom navigation view. Kita bikin dulu frame container. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengenalkan si view yang tadi menggunakan find view by ID, tapi kita tampung dulu aja dalam bentuk method private. Misal nama metodenya init view, ininya kontainer yang tadi sama dengan find view by ID resource ID container. Terus untuk bottom navigation view-nya sama find view by ID nah kontainer ini yang ini, sedangkan ini yang ini gitu. Selanjutnya kita panggil init view-nya di sini setelah set content view. Init view. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba panggil si fragmen-fragmen yang kira-kira dibutuhkan untuk navigasi yang ada di sini. Jadi kita akan panggil ketiga-tiganya, bikin variabel global dulu, private final, yang dashboard dulu, dashboard fragment, new dashboard fragment. Kenapa ini final? Karena nilai dari si dashboard fragment ini sendiri nilainya tetap nggak akan berubah, jadi ya dideklarasikan final. Hal yang sama untuk yang setting sama shop. Oke, ini sudah dikenalkan atau sudah dipanggil, diinisialisasi, tapi masih belum digunakan, masih abu-abu nih. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat metode untuk loading fragmennya. Private. Misalnya kita beri nama load fragment. Inputannya fragment. Fragment manager, get support fragment manager, terus fragment transaksi, fragment manager, begin transaction, fragment transaction, replace ID container, terus dengan fragment, fragment fragment transaction commit. Oke.
fungsi untuk mereplay si fragmen ke kontainernya sudah dibuat. Selanjutnya kita akan coba tampilkan kondisi awal di halaman main activity-nya. Nah, tapi masih belum bisa diklik ya. Caranya ya coba kita load fragment, panggil dengan dashboard fragment. Jadi ketika dijalankan dia akan pertama kali menampilkan dashboard fragment. Kita akan coba. Kita akan coba ya. Run. Nah, dashboard fragment sudah berhasil kepanggil ya. Jadi ya selanjutnya kita tinggal memberikan ASI untuk diklik. Oke, cara ngekliknya kita simple aja. Bottom navigation view, set on navigation item listener, new on navigation selected listener. Nah, biar rapi. Kita bikin switch di sini dari item get item ID, terus kurung kurawa tutup. Kalau kasusnya misalnya menu yang dikliknya itu action dashboard, nah ini action dashboard ini mengacunya ke menu yang di sini ya. Maka yang dilakukan load fragment dashboard gitu. Ininya di return true. Hal yang sama untuk yang setting dan juga yang shopnya. Begitu. Selesai untuk harusnya sih udah jalan sih. Coba di run dulu. Ini dashboard kondisi awalnya. Saya klik shop, berubah jadi shop. Saya klik setting, berubah jadi setting. Oke. Sudah selesai. Create fragment dan menu navigasi juga sudah selesai. Oke. Ini kalau di ini gimana ya? Oke. Selanjutnya kita menambahkan splash screen activity untuk menyambungkan dari halaman splash screen ke halaman utama. Kita bikin dulu tampilannya biasa. Layout, new, relative layout, activity, splash screen. Oke. Isinya apa? Isinya cuma logo aja. Nah, untuk logonya saya ngambil dari freelogodesign.org ini. Kalian juga bisa kunjungi itu. Logonya seperti ini. Simple aja lah. Saya kopikan dulu filenya, copy, masukkan ke directory drawable, dipaste, dipaste. Nah, ini sudah terlihat. Kita masukkan ke layoutnya di sini biar muncul di splash screen. Pakai image view, wrap content, beri ID image logo misalnya kayak gitu.
terus src, source-nya ke logo. Nah ini ketengahin center in biasa, center in parent true. Seperti itu. Terus kita buat juga si kelasnya, jangan lupa Java class. Beri nama splash screen, sesuaikan splash screen activity. Karena ini activity, jadi extendnya ke app complete activity, metodenya on create yang protected yang ini. Tambahin set content view, layout activity splash screen. Sudah beres bikin activity? Belum. Satu lagi yaitu di Android manifestnya jangan lupa tambahkan atau daftarkan activity yang baru. Jadi yang masukin ke manifest ini cuma activity ya, kalau fragment nggak usah. Activity splash screen. Kalau pengen activity splash screen yang pertama kali dijalankan, bukan yang utama, maka kita harus meng-cut si intent filternya ke dalam splash screen activity, dipindahkan. Setelah itu dia muncul main activity-nya belakangan. Kita coba run dulu. Ini halaman utama atau main activity, sebelumnya yang splash screen. Jadi masuknya splash screen dulu baru ke situ. Logika normalnya sih seperti itu. Nah, di sini belum ada arahan atau belum masuk ke si main activity-nya. Jadi kita harus ubah dulu atau tambahkan codingan intentnya di splash screen activity-nya. Tambahkan cara nambahin bikin splash screen-nya, kita buat tag-nya terlebih dahulu. Biasakan ya membuat kelas itu tambahin tag-tagnya untuk keperluan debug. Misalnya 3 detik waktu untuk perpindahan dari splash screen ke main activity-nya. Sebetulnya bisa kita atur ya, 3000 ini 3 detik, kalau 10.000 berarti 10 detik. Jangan terlalu lama juga, disesuaikan saja. New handler post delay, new runnable intent new intent dari splash screen activity ke main activity. Activity intent finish. Jangan lupa sini tambahkan koma
timeout. Nah, gitu. Seperti itu. Kita coba jalankan. Kita coba jalankan. 3 detik baru masuk ke halaman. 1, 2, 3. Nah, gitulah ya. Sedikit pewarnaan. Di sini pewarnaannya agak sedikit nggak sesuai gitu ya. Kita coba ubah warnanya dengan sesuai dengan logonya. Close all dulu biar nggak terlalu ribet. Pengen warnanya diubah jadi seperti ini. Pertama kita ambil dulu ini warnanya warna apa ya, di logonya. Ambil dulu ini primary colornya nih, 4DAFF. Copy, Ctrl C atau choose boleh. Nah, untuk colornya yang primary-nya kita ubah. Oke. Yang primary dark-nya kita ubah juga pakai yang ini. Kita nggak tahu itu warnanya apa ya, jadi harus dipilih kayak gini. Oke, copy primary dark-nya. Kalau untuk aksennya sementara biarkan saja dulu pink. Tambahin deh warna yang lain, misalnya untuk black itu jangan pakai yang 000, tapi yang pakai yang ini dulu biar nggak terlalu gelap. Terus ada karena ini warnanya kayak navy juga, jadi kita bikin navy aja. Nah, gitu. Oke sih, kita coba run. Karena kan masih hijau ya. Oke. Oh, ini terlalu gerak, terlalu terang. Kita ubah warnanya. Ini dashboard ya. Jadi navy aja. Nah, gitu. Sesuai selera lah. Oke. Mungkin untuk tahapan ini add splash screen juga sudah. Jadi di video kali ini kita sudah melakukan keempat tahapan ini. Bagi tahapan atau versi 1.0.0 development ini sudah selesai. Nanti akan dilanjut ke versi yang berikutnya lagi dengan beberapa peningkatan dan beberapa progres lainnya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.